Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Sabtu ya, masih pagi. Seperti biasa teman-teman, rutinitas pagi kita. Kalau pagi-pagi hari libur seperti ini kita masih makan ikan, terus makan perawatan dikit-dikit ya. Nah kebetulan ini teman-teman nih, ini adalah kolam terpal untuk keeping ikan ya, dari Saiful Aziz. Sekarang udah 3 minggu di kolam ini. Nanti mungkin minggu depan kita akan mulai review teman-teman ya, seperti apa perkembangannya. Nah untuk kegiatan pagi ini teman-teman, saya mau ngasih makan dulu teman-teman nih. Makannya ya paling satu ini teman ya. Nah segini lah teman-teman nih, satu cepet ini cukup untuk sampai siang teman-teman nih, biasanya sampai ngapung nih. Nah itu kira-kira 40 gram teman-teman. Nah untuk konten hari ini teman-teman, saya mau sedikit berbagi, mau sedikit sharing tentang proses karantina teman-teman. Seberapa penting sih proses karantina untuk ikan misalnya? Nah jawabannya ya sesuai pengalaman saya teman-teman ya. Dulu saya sering beli ikan tapi tidak melalui proses karantina, dan kemudian apa yang terjadi, ikannya ya saya langsung celupkan ke kolam, paling cuma berendam pakai PK, kemudian langsung celupkan ke kolam, kuasain sehari, sekali dua kali mungkin aman teman-teman. Tapi kalau terus-terusan ternyata ada apesnya juga, dimana terjadi satu kolam sakit dan 60% 50% lah populasi ikannya mati teman-teman. Nah jadi untuk menjawab pertanyaan seberapa penting gitu kan ya proses karantina, ya jawabannya untuk para penghobi ikan koi itu adalah proses yang harus dilewati dan juga sangat penting ya teman-teman. Nah untuk proses karantinanya sendiri teman-teman ya, ada dua sebab teman-teman. Yang pertama itu ketika kita beli ikan baru. Nah ketika kita beli ikan baru, nah itu wajib karantina. Kalau menurut saya wajib ya, wajib karantina. Dikarenakan apa? Karena kondisi air di tempat ikan asalnya kemungkinan berbeda dengan yang ada di kolam kita, kondisi airnya, sehingga ikan perlu dikarantina untuk menyesuaikan kondisi ikan terhadap air yang baru. Walaupun misalkan ya teman-teman ya, ikannya sehat, datang itu ikan sehat, nggak ada gurat merah, nggak kelihatan sakit lah, aktif gitu kan teman-teman, yang mau makan, tetap teman-teman, tetap itu harus dikarantina teman-teman, dikarenakan ya itu kondisi air yang berbeda teman-teman ya. Nah untuk case yang kedua, untuk sebab yang kedua kenapa kita harus karantina itu biasanya karena ada ikan di kolam yang sakit teman-teman, ada ikan yang sakit di kolam, dan itu harus dipisahkan untuk dikarantina untuk meminimalisir penyebaran penyakitnya teman-teman, sehingga tidak terjangkit semua satu kolam ya yang terkena penyakit. Nah mungkin itu teman-teman ya, sebab-sebab kita harus melakukan karantina. Yang pertama adalah ketika kita membeli ikan baru, dan yang kedua adalah ketika ada ikan yang sakit. Nah untuk hari ini saya mau sedikit sharing teman-teman tentang proses cara atau prosedur karantina ketika ikan baru datang atau kita baru beli ikan. Seperti apa prosesnya? Mari kita saksikan teman-teman. Baik teman-teman, ini ada ikan baru datang teman-teman ya. Ini akan melalui proses karantina, dan yang pertama kita lakukan adalah mengapungkan kantong ikan ini di tempat karantina. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyetarakan atau menstabilkan suhu yang ada di kantong, sehingga tidak terlalu jauh perbedaan suhu yang ada di tempat karantina dan juga di kantong. Ini fungsinya adalah untuk menghindari stres ya teman-teman, biar ikan tidak terlalu stres. Dan kemudian teman-teman, setelah kita apungkan, kita akan pindahkan ke bak teman-teman ya, bak lah, untuk melihat kondisi ikan seperti apa teman-teman. Baik teman-teman,
Ini kondisi ikannya ya, mungkin sini sedikit stres teman-teman ya di dalam karena perjalanan. Ini jumlahnya ada sekitar 15 ekor. Ini akan saya coba keeping, coba kita besarkan. Dan untuk proses karantina yang kedua adalah setelah kita kasih PK teman-teman ya. Ternyata seperti ini teman-teman, banyak dapat, murah juga kok. Proses rendaman PK ini jangan lama-lama ya teman-teman ya, secukupnya aja ya, semenit mungkin teman-teman. Nanti setelah saya rendam, saya pindah ke box karantina yang di sebelah itu. Mungkin di-cut dulu teman-teman ya, biar kita pindah dulu ikannya ke box karantina. Nah ini teman-teman, ikannya sudah ada di box karantina ya. Kalau kita perhatikan sih ya lumayan lah teman-teman kondisinya. Semoga aman lah, semoga sehat, semoga bisa besar. Dan untuk proses yang selanjutnya teman-teman ya, karena ini kan tidak ada kutu, kemudian juga nggak ada bulat-bulatan merah ya, paling saya karantina ini saya kasih garamnya ini teman-teman, pakainya glucosalt ya. Ini produk ini fungsinya ini tuh untuk imun booster dan juga anti stres. Untuk takarannya sendiri sih untuk mungkin 100 gram untuk 100 liter air teman-teman, ya sekitar segini lah kira-kira teman-teman. Kita kasih. Nah seperti itu teman-teman kira-kira. Nah teman-teman, ini untuk tempat karantina sendiri teman-teman ya, diusahakan sih tempatnya yang besar ya. Ini kebetulan saya adanya container box ya, jadi pakainya container box dengan kapasitas tuh 140 liter, lumayan besar, cukup untuk ikan kecil-kecil seperti ini. Nah kemudian untuk standar yang kedua, di tempat karantina tuh harus ada pompa ya teman-teman ya, untuk pompa untuk sirkulasi air ya teman-teman. Kemudian ada aerator untuk suplai oksigennya, dan kemudian ada chamber filter teman-teman. Chamber filter ini sangat penting ya teman-teman, untuk menjaring kotoran, untuk menyaring bakteri-bakteri jahat juga teman-teman, sehingga air yang di dalam box ini selalu bersih. Dan untuk standar dan untuk lebih baiknya sih kalau misalkan ada tempat yang lebih besar, bisa pakai tempat yang lebih besar. Contohnya tuh pakai kolam PET yang meter 1 atau 1,5, itu lebih baik ya teman-teman ya, ketimbang container box seperti ini. Tapi bagi saya yang masih seorang pemula, sini cukuplah untuk tempat karantina ikan. Dan untuk kelanjutannya nanti kita lihat 1, 2, 3 hari lah, kita lihat bagaimana perkembangannya nanti, apakah ikannya sehat, aman untuk bisa masuk ke dalam kolam. Kita akan lihat nanti, dan nanti juga akan saya bikin konten lagi teman-teman ya, untuk bagaimana kondisi ikan yang sudah siap masuk kolam. Mungkin itu aja teman-teman untuk konten hari ini. Terima kasih. Untuk minggu depan teman-teman, saya rencana mau update perkembangan ikan yang dari Saiful Aziz ya, karena sudah satu bulan, saya juga penasaran di size berapa sekarang ini. Oke teman-teman, terima kasih, jangan lupa like, comment. Oke teman-teman, terima kasih, jangan lupa like, komen, kemudian share dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.